info penting yang lagi panas. Oke, kita ketemu lagi dengan saya Dini Rahman. Dan saya Alvin Maulana. Kita akan kembali lagi membahas mengenai potensi desa, tapi kita spesifik kali ini ya, Vin. Iya, membahas tentang BUMDes. Betul, Badan Usaha Milik Desa. Oke, hari ini kita juga mempunyai 3 narasumber yang cukup keren. Tentunya kita akan menghadirkan kali ini ketuanya nih, ketua Iya, Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten. Para Anggotanya juga, anggotanya juga banyak. Kemarin kan kita sudah undang, sekarang ada ketuanya. Betul sekali. Oke, langsung saja kita panggilkan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten, Bapak Eko Prasetyo. Monggo, Bapak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, luar biasa auranya ya kalau ketua. Silakan duduk, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Titi, Mas Afif. Sehat, alhamdulillah. Mungkin sebetulnya sudah tidak asing ya, Vin ya. Karena Bapak ini sudah datang juga ke Bukit Panas. Ini Iya. kedua kalinya. Kali kedua, Senang nggak Pak di Bukit Panas? seneng. Senang. Bener nih, tulus nih. Senangnya Iya. kenapa, Pak? Karena Senangnya bisa kenapa? berbagi. Oh, bisa senang berbagi, bisa mengedukasi lewat kalian. Iya. Betul sekali. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai Badan Usaha Milik Desa, Pak. Pak, gimana nih Pak? Di Kabupaten Klaten kan hampir di 401 desa atau kelurahan di Klaten itu punya BUMDes. Nah, BUMDes itu sendiri fungsinya seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, bicara tentang BUMDes tentu saja tidak lepas dari regulasi Mbak Titi, Mas Afif. Tapi saya akan mencoba mengurai dulu. Kita punya Perda nomor 1 tahun 2018 tentang pembentukan BUMDes. Kemudian kemarin pada bulan Februari 2021 Pak Jokowi menandatangani peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes juga. Nah, Iya. salah satunya fungsi BUMDes adalah bagaimana menjadi salah satu tiang penyumbang PADes. Nah, kalau kita bicara kemandirian desa, kita bicara PADes, pendapatan asli desa. Salah satunya dengan unit-unit usaha BUMDes. Nah, BUMDes ini dibentuk berdasarkan apa? Ini biar kita juga semua bisa memahami. Satu adalah potensi desa. Jangan sampai desa tidak punya potensi, misalkan tidak punya potensi sumber daya air, kemudian membuat usaha waterboom misalkan. Ini nggak nyambung. Nah, yang pertama adalah potensi desa. Kemudian yang kedua adalah potensi sumber daya manusia. Karena bicara BUMDes tentu saja bicara manajerial, unit-unit usaha di BUMDes. Kemudian kalau kita bicara BUMDes juga bicara tentang goodwill pemerintah desa. Di Kabupaten Klaten sebagai informasi, kami Komisi 1 mendapatkan data dari Dispermasdes, masih ada 12 desa yang belum membentuk BUMDes. Nah, ketika kita konfirmasi betul ada 12 desa dan sekarang tahap persiapan. Mereka tidak mau membentuk asal membentuk BUMDes. Karena tahapan-tahapan pembentukan BUMDes ini sangat jelas sudah diatur di dalam perda kita, juga sudah diatur di dalam peraturan PP kita, dan BUMDes ini diharapkan menjadi salah satu tiang penyangga menuju Klaten yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kira-kira gitu, Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang ternyata kita sudah mempunyai produk perda di BUMDes juga Iya, ya. iya. Untuk semua desa biar membentuk BUMDes sendiri. Sebagai payung hukum. Spesifiknya itu seperti apa Pak perdanya itu? Perda BUMDes itu yang pertama mengatur tentang struktur. Jadi BUMDes itu ada 3. Jadi satu adalah pelaksana operasional. Oleh siapa? Pelaksana operasional ini adalah oleh masyarakat setempat yang memenuhi kriteria manajerial tentu saja. Kemudian ada yang namanya Dewan Penasihat. Kalau menurut perda kita, Dewan Penasihat ini ex officio atau otomatis dijabat oleh kepala desa setempat. Jadi nanti pelaksana operasional ini memberikan laporan kepada Dewan Penasihat. Nah, kemudian di posisi mana masyarakat ini agar masyarakat juga bisa secara transparan mengawasi kinerja BUMDes? Ada yang namanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini adalah perwakilan dari masyarakat desa yang memang direkrut untuk mengawasi kinerja BUMDes. Nah, salah satu tugas fungsi Dewan Pengawas adalah menggelar rapat tahunan. Dalam rangka apa? Mengevaluasi kinerja unit usaha. Jadi ada 3 struktur ini yang kemudian diatur secara rigid di dalam perda kita nomor 1 tahun 2018. Nah, konsideran kita kemarin adalah PP nomor 11 tahun 2018 atau 2019, tetapi sekarang sudah direvisi. Nah, apa konsekuensi kalau ada revisi peraturan-peraturan perundangan di atasnya? Makanya
perda tentang BUMDes kita nanti masuk di dalam prolegnas, program legislasi daerah, untuk direvisi karena konsiderasinya payung hukum acuan di atasnya sudah berubah menjadi PP nomor 11 tahun 2021. Nah, perubahan itu apa, Pak? Perubahannya tentang struktur tadi, tentang struktur kemudian ada pemisahan bahwa BUMDes sekarang terpisah dari pemerintah desa. BUMDes bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, bisa kerjasama dengan swasta, bisa kerjasama dengan dunia usaha yang lain, bisa pinjam meminjam modal dan sebagainya, penyertaan modal dan sebagainya, di situ diatur secara detail. Nah makanya perda kita harus kemudian direvisi, salah satunya karena konsiderasinya sudah berubah, nanti mengacu pada PP yang baru. Nah, iya. ngomong-ngomong soal dana tadi, boleh dijelaskan secara spesifik Pak, dari mana dana untuk BUMDes gitu? Yang pertama sumber BUMDes adalah dari dana APBDes. Itu sumbernya yang pertama. Kemudian yang kedua, BUMDes ini bisa bekerja sama dengan misalnya pihak bank, dengan penyertaan modal dan sebagainya bisa. Atau kemudian kita juga mengatur perda tentang kerjasama antar desa. Jadi kalau BUMDes sendiri, berdiri sendiri bisa, BUMDes di antara dua desa atau BUMDes bersama juga bisa. Ini juga sudah diatur. Nah, kita juga bisa misalkan yang sudah go public itu BUMDes di pondok. Jadi mereka sudah memberikan saham kepada masyarakat. Ini asik kalau sudah begitu, kalau kita bicara pokok nggak ada habisnya. Betul Makanya sekali. kita bicara yang lain-lain agar apa? Agar kemudian mereka menyusul. Dan Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten menjadi pionir di Indonesia ya mengenai ini BUMDes, kebanggaan kita. itu luar biasa sekali. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas BUMDes, Ya, tidak hanya untuk bersama menambah- dengan Pak Eko. Untuk menambah keseruan ya. Betul, nampaknya ini udah panas nih soal BUMDes. Oke, kita langsung saja panggilkan dari Komisi 1 juga DPRD Kabupaten Klaten, ada Mbak Diah Diah Eva Eva Subadra. Selamat pagi Mbak Eva. Selamat pagi, silahkan duduk. Baik Mbak Eva, ini apa yang mau di-sharekan kepada Sobat Bersinar nih mengenai BUMDes? Tadi kan dari Pak Eko sudah membahas secara general dan bagaimana soal dana dan lain sebagainya. Mungkin dari Mbak Eva sendiri mau menambahkan gitu Mbak? Ya, kita tahu ya dari BUMDes di Kabupaten Klaten ada banyak yang sudah maju juga. Ada yang maju di BUMDes itu ada 12 BUMDes yang sudah maju. Yang untuk yang berkembang ada 34. Yang untuk dasar sendiri ada yang tumbuh dulu ya Mbak. Oke, baik. 177, yang dasar ada 163. Namun yang saya lihat di lapangan banyak BUMDes yang hanya meniru. Nah, kebanyakan seperti itu, yang tidak punya potensi tapi dipaksakan sama dengan desa sebelah mungkin ya. Yang desa sebelah punya potensi umbul misalnya, lalu desa sebelah sedangkan tidak punya potensi, itu seperti itu. Tapi mau nggak mau mereka tuh gimana sih biar kita tuh sama dengan desa sebelah, padahal tuh mereka tahu tidak ada potensinya. Nah, saya berpikir di sini kenapa desa tersebut tidak membangun BUMDes itu tuh seperti bisa pengelolaan sampah, itu bisa di BUMDes pengelolaan sampah, bisa untuk sewaan ruko, bisa untuk air minum ya Mbak ya, misalnya kayak gitu. Berarti memang kayak seperti penyakit latah gitu ya, itu sini rame terus kemudian desa sebelah itu meri istilahnya, terus kemudian membangun seperti desa sebelah padahal tidak ada potensi seperti itu ya Bu. Nah dari peran dari Bu Eva sendiri untuk menanggulangi seperti itu bagaimana? Kemarin saya pernah waktu sosialisasi juga, kenapa tidak ada gabungan antara desa sebelah dengan desa yang satunya. Jadi yang desa sebelah ada potensi untuk umbul misalnya, desa sebelah bisa yang buat saung atau homestay itu bisa bersinergi kolaborasi gitu ya, kolaborasi antar desa kan bisa meningkatkan PA sama-sama. Mungkin dari daerah pilihan Mbak Eva, mohon maaf, dari daerah pilihan mana? Dari Dapil 1 saya. Dapil 1. Oke, Dapil 1 meliputi mana saja, boleh dijelaskan? Di Klaten Tengah, Klaten Utara, Klaten Selatan, Kalikoten, Ngawen, Kebun sama Wedi. Oke, baik. Untuk melihat dari Dapil 1 sendiri, adakah BUMDes yang sudah maksudnya berkembang atau yang menjadi ini loh dari Dapil 1 BUMDes menjadi contoh-contoh bagi daerah lainnya mungkin? Yang di Kebun Haram ya Mbak.
di kebun harum itu kan banyak ya, kita sumber mata airnya banyak kan di kebun harum, jadinya waktu di kebun harum itu melebarkan sayapnya itu membuat kolam renang itu tambahannya kayak gitu. Oke. Untuk bintang tamu selanjutnya Mbak Titi ada anggota Komisi 1 yang lain. Oh iya Mas Alvin? Namanya Bapak Agus Triwibowo. Betul. Selamat pagi. Iya, nama pagi Pak. Selamat pagi, monggo silahkan Mas Agus. Ini tadi udah request gak mau dipanggil Pak Vin, jadi kita manggilnya Mas gitu. Iya. Mas Agus. Oke. Oke. Selamat pagi Mas Agus, selamat bergabung di Kuping Panas. Selamat pagi, Mbak. Ya. Agak kaget gitu ya. Ini apa ini? Oke. Tadi kan sudah membahas BUMDes ya. Ini sudah banyak sekali yang kita bahas. Mungkin kita langsung spesifik lagi kita membahas kenapa ada Komisi 1 dan BUMDes. Apa sih sinergitasnya seperti apa gitu, hubungannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, bagi saya Mbak, tentang BUMDes itu kan apa itu syaratnya maju dan sebagainya itu ada dua bagi saya Mbak. Yang satu yaitu sumber daya alamnya, SDA-nya. Yang kedua yaitu sumber daya manusianya Mbak, kepemimpinannya di desa bagi saya Mbak. Soalnya apa? Kita lihat sendiri Mbak, di Klaten itu ada 12 desa yang maju itu rata-rata kebanyakan itu kan dari sumber daya alamnya kan seperti itu kan banyak sekali apalagi di Klaten itu kan terkenal dengan 1000 mata air, jadi kan yang paling maju kan di desa Ponggok itu sudah mengindonesiakan apa Klaten itu seperti itu. Terus apa yang lain di Bluneng dan sebagainya itu kan sumber daya didukung sumber daya alamnya kan. Terus dan yang paling penting juga itu sumber daya manusia, kepemimpinannya. Kalau di desa itu para kadesnya itu ingin maju BUMDesnya, yaitu apa itu ya harus benar-benar gitu loh Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk semuanya saja ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini peran utama dari Komisi 1 untuk pembentukan BUMDes, pendampingan dan lain-lain itu contoh realnya seperti apa? Mungkin bisa dari Beva dulu, Iya. karena yang paling cantik. Ladies first. Sekarang, monggo Ibu. Mungkin dari saya pribadi kan ya sering di lapangan mungkin Iya. sekarang tuh kepala desa kan mitra kerja kita juga. Jadi kepala desa itu Mbak bagaimana sih bisa desa saya itu bisa maju, tolong dibantu mungkin gimananya ya nanti saya mungkin sama Pak Ketua Pak gimana sih ada keluh kesah dari Bapak Kepala Desa gimana sih apa kita perlu untuk apa ya mempertemukan dari Dispermakdes misalnya untuk apa ya Mas saling sharing kadang tuh kepala desa sendiri juga bingung untuk mengeluarkan dana desa sendiri ya Mas untuk pembentukan BUMDes itu kadang lebih menekankan mereka tuh ke infrastruktur mereka. Jadinya mau melangkah ke BUMDes juga nanti mangkrak atau enggak itu juga kadang sering saya temui. Jadinya kita nanti mungkin dari kepala desa dari saya dari Komisi 1 kalau pesan dari kepala desa atau perlu pendampingan dan lain kita nanti akan mungkin ya dengan mitra kerja kami Komisi 1 seperti Dispermakdes itu kan dipertemukan. Oke, baik. Jadi tempat curhat juga ya, keluh kesah gitu. Jadi kalau di sekolah kayak BK ya. Iya. Menambahi Oke, baik. Mbak Eva. Jadi Mbak Eva tadi kan mencoba mengurai salah satu fungsi kita adalah satu menyerahkan aspirasi. Tetapi ketika kita bicara lembaga Komisi 1 memang kita punya mitra kerja Dispermakdes. Saya mau cerita nih, saya dan teman-teman ketika masuk di Komisi 1 tahun 2019 ketika kita dilantik untuk periode yang ini, kita kemudian bongkar-bongkar data nih di Klaten nih tahun itu. Nah, kita menemui banyak sekali kendala untuk pembentukan BUMDes. Padahal perda kita jelas, perda kita kan dari tahun 2018 belum separuh kayaknya dari 391 desa itu, sekitar 200-an sekian. Nah, kemudian langkah pertama kita memang kita ada diskusi internal ya Mbak Eva, Mas Agus, kita pernah diskusi internal dan salah satu outputnya adalah kita percaya penuh, kita yakin bahwa salah satu kemandirian desa itu ketika mempunyai BUMDes yang sehat dan mandiri dan yang kuat. Itu poin yang kemudian menjadi dasar kita memanggil Dispermakdes. Kita juga bukan hanya memanggil Dispermakdes, kita juga memanggil bagian hukum untuk apa? Untuk legalisasinya.
kita butuh fatwa-fatwanya kan, fatwa tentang hukum itu kan ya di bagian hukum. Nah kemudian dari data Dispermasdes ini kita coba mengurai desa-desa mana sih yang belum gitu. Oh desa ini di kecamatan ini, misalkan tadi Mbak Eva di kecamatan mana Klaten Tengah atau Kalikotes belum. Ya nanti kadang-kadang Mbak Eva Reses menyampaikan itu kepada camat. Camat ini juga OPD kami, mitra kerja kami, sehingga kami bisa kemudian mencoba mendorong pembentukan BUMDes ini melalui camat. Pak Camat, ini desa ini kok kayaknya ada jalan. Bagaimana kalau kita Komisi 1 dan Kecamatan serta Dispermasdes sama-sama melakukan pendampingan misalkan itu salah satu yang kemudian. Nah, dengan semangat teman-teman di Komisi 1 ini, hari ini kita sudah tinggal 12 desa yang luar biasa. Belum ada BUMDes itu ya? belum BUMDes. Nah, setelah kita urai 12 desa ini, juga mereka juga tidak mau asal-asalan mendirikan BUMDes. Apa yang saya sebut tadi sebagai harus ada studi potensi desa. Di Muro, salah satu desa di Ngaliwano, BUMDesnya bisa mandiri, sekarang sudah bisa mandiri, sudah punya karyawan banyak hanya untuk mengelola sampah. Di sampah ini kan juga sampah daya alam. Kemudian misalkan di Geneng, desa Geneng itu bagaimana salah satu unit usaha BUMDes itu menggerakkan ibu-ibu sekarang sudah mampu buat fermentasi tempe. Dan sekarang sudah ke pasar-pasar dan mereka juga bisa. Mereka nggak punya umbul, nggak punya candi, nggak punya, tetapi mereka punya apa yang saya sebut goodwill. Mungkin sekarang yang untuk menambah, Mas Agus ingin menambahkan dari peran dari Komisi 1 sendiri? Ya, tadi Mbak Eva, apa itu pribadinya Mbak Eva, bagaimana beliau turun langsung ke lapangan. Nah ini saya juga berusaha turun ke lapangan dan alhamdulillah apa itu terutama di desa saya Pak, Mas Afif. Mana itu Pak? Itu desa Kepanjen. Oh, Kepanjen. Alhamdulillah apa itu desa saya juga termasuk desa maju Pak. Oh, luar biasa. Agak sombong sedikit ya. halo Kepanjen. Bisa sponsor ya Kepanjen. Bisa sponsor Pak. Desa itu apa itu melatih sejahtera. Oh, melatih sejahtera. Itu konsepnya gimana Pak? Gini Mas, walaupun sumber daya alamnya ya istilahnya tidak ada mata air dan sebagainya, tapi di desa Kepanjen kan ada apa itu lapangan sepak bola itu dikelola dengan baik, terus nanti disewakan ke klub-klub yang mau sepak bola di Kepanjen. Salah satunya yang kedua apa itu gedung itu kan sekarang dikelola dengan baik, siapa yang nyewa untuk hajatan atau apa, nah itu kan bisa untuk BUMDes lah, salah satunya itu juga kan. Terus banyak lagi Mas, ada peternakan sapi juga seperti itu, terus ada perikanan kolam seperti itu, banyak sekali. Dan alhamdulillah ini bisa BUMDesnya maju di desa saya. Pak, ini saya penasaran nih Pak, kan tadi yang belum membuat BUMDes itu ada 12. Nah itu rencana dari Komisi 1 itu targetnya kapan tuh Pak? Jadi Komisi 1 sudah merencanakan dengan Dispermasdes. Yang pertama kita evaluasi ya, inventarisasi persoalan dari 12 desa ini sebenarnya persoalannya di mana. Kemudian baru kita menentukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, untuk pendampingan, padahal kalau masalah regulasi kita sudah clear semua. Sudah ada payung hukumnya, sudah ada masalah sumber dana jelas dari APBD juga sudah ada. Nah, sekarang saya dan teman-teman Komisi 1 setelah nanti pembahasan KUHP-PAS di anggaran 2022, jadi kan sudah baru proses, kita merencanakan di Komisi 1 itu ada 3 bulan sekali kita rapat koordinasi ya dengan Diskominfo juga dengan Dispermasdes. Salah satu bahasannya adalah rencana bagaimana mendorong 12 desa ini untuk bisa membentuk BUMDes. Kalau target sih awal tahun 2022. Mungkin ini terakhir, mungkin harapan dari Komisi 1 ya masing-masing. Oke, dari mana ya Vin? Dari Mas Agus boleh. Nanti kasihan kalau Mas Agus yang terakhir. Yang terakhir kasihan. Kalau udah diambil semua sama Pak Ketua, bingung mau ngomong apa. Waduh kok aku terakhir terus ya? Aku rasa bagian. Aku bagian. Monggo Pak Agus. Harapan kami untuk BUMDes yang sudah maju ya tingkatkanlah dan pertahankanlah kemajuannya
yang masih berkembang itu ya ayo segera maju kan gitu. Terus yang masih apa itu tumbuh supayanya naik level lagi ya jangan malu-malu atau jangan bosan-bosannya untuk selalu belajar. Dan yang dasar ya ayo tingkatkan semuanya, tingkatkan apa itu kemampuannya, gali potensi-potensi di desanya kan, seperti itu. Oke, langsung lanjut Mbak Eva. Yang diharapkan BUMDes di sini bisa mendongkrak perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut. Jadi jangan sampai masyarakat desa tersebut istilahnya ke luar kota untuk mencari nafkah ya Mas. Jadi bagaimana desa tersebut itu sangat memberikan peluang usaha untuk masyarakat yang ada. Dan jadi mari kita sama-sama membangun BUMDes yang maju, jangan sampai hanya ingin ikutan dengan desa sebelah yang sudah punya BUMDes, hasilnya mangkrak begitu saja. Jadi bagaimana kita memaksimalkan BUMDes ini terus maju dan berkembang. Memaksimalkan BUMDes agar maju dan berkembang, luar biasa. Lanjutnya terakhir ini dari Pak Ketua, monggo. Kalau saya secara pribadi bukan punya harapan, tapi punya mimpi. Mimpi saya semua BUMDes di Kabupaten Klaten ini bisa terintegrasi dalam satu sistem. Amin. Kita punya etalase. Nah, Pemkab ini punya etalase yang di situ ada konter-konter BUMDesnya. Sehingga kalau ada tamu kunjungan dari berbagai daerah, itu bisa masuk ke situ, bisa mengenal situ, ada produk knowledge di situ. Kemudian mereka bisa transaksi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memimpikan ada marketplace antara semua BUMDes di Klaten ini. Nah, Diskominfo ini nanti yang kita coba dorong program ini, sehingga apa? Sehingga orang di Prambanan bisa kemudian belanja hasil BUMDes di Wiring misalkan tanpa harus ke sana dengan satu aplikasi misalkan. Ini mimpi, ini harapan kita, dan semoga mimpi-mimpi ini bisa segera terrealisasi, sehingga nanti kalau itu sudah terrealisasi, saya kira Klaten yang maju, mandiri dan sejahtera tidak akan lama lagi bisa terrealisasi. Luar biasa, mimpinya luar biasa keren Mencapai ya. visi-misinya Siapa ya. tahu etalasenya bisa dikasih per kecamatan juga ya Pak. Itu luar biasa, tidak hanya di Pemkab Klaten gitu. Apalagi di tempat-tempat wisata ya Pak ya, itu kan sangat banyak dikunjungi oleh orang luar begitu. Wow, tidak terasa kita sudah di akhir acara ya Vin ya. Seru sekali ya, mungkin kita bisa besok itu ngobrol-ngobrolnya di angkringan atau apa gitu ya Pak. Iya. Ini. Untuk kita lebih mendekat kepada masyarakat juga sebenarnya. Oke, Mbak Titi. Ya, terima kasih untuk Sobat Bersinar yang sudah menyaksikan acara Kuping Panas, tentunya bersama saya Titi Rahman dan Saya Alvin Maulana. jangan lupa komen, like, komen, dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa kalau misalkan mau apa, mau bahas apa kita ya di Kuping Panas selanjutnya, bisa langsung tulis di bawah ini. Terima kasih, tetap saksikan Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi Panas. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak, Matur nuwun Ibu.